pagi pemirsa AFB TV Kupang, apa kabar Anda? Senang sekali saya David Plaikol bisa kembali menjumpai Anda di obrolan pagi AFB TV Kupang. Semangat pagi buat Anda pemirsa menjalankan tugas aktivitas pagi Anda. Jangan lupa untuk sarapan pagi terlebih dahulu. Semangat untuk menjalani hari ini. Dan pemirsa, pagi ini kita akan ngobrol tentang tema kecil kita pagi ini. Ayo kuliah. Dan untuk Anda pemirsa, teristimewa buat para orang tua yang buah hatinya sudah selesai ujian ya, sementara ini memilih untuk masuk ke perguruan tinggi. Mungkin ini salah satu tujuan Anda ya, perguruan tinggi tujuan Anda. Kita akan ngobrol bersama dengan Direktur Akademi Pekerja Sosial Kupang, Bapak Dr. Stefanus Reinati, SEMM. Selamat pagi Pak Stef, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Semangat pagi. Iya, kami juga menyapa pemirsa AFB TV dimanapun berada. Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Pak Direktur Akademi Pekerja Sosial Kupang, Pak Stef, ini berkaitan dengan tema pagi ini, Ayo Kuliah. Nah, Ayo Kuliah ini bekerja, tentu kita mau lebih dekat juga dengan APS ya, biasa disingkat APS, lebih trennya, singkatan dari Akademi Pekerja Sosial Kupang. Mungkin Pak Stef bisa kasih gambaran tentang APS. Ya, baik, terima kasih Pak David. Akademi Pekerjaan Sosial ini merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Kupang. Dan perguruan tinggi ini sudah berdiri sejak tahun 1998 dengan program Diploma 3 Pekerjaan Sosial. Jadi bukan pekerja tetapi pekerjaan sosial. Dia berada di Kota Kupang dan akademi ini merupakan satu-satunya akademi yang mendidik mahasiswa yang akan memiliki tenaga profesionalisme di bidang pekerjaan sosial. Jadi satu-satunya di Indonesia. Dan itu berada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. Nah, memang akademi ini belum begitu dikenal oleh masyarakat luas. Ya. Karena memang mungkin karena akademi. Dan karena akademi, yang namanya akademi berarti kan hanya 3 tahun. Sementara masyarakat itu berbondong-bondong untuk mengambil kuliah itu pada program studi yang dia langsung ke program sarjana. Nah, kalau akademi ini kan dia identik dengan pendidikan vokasi. Jadi pendidikan vokasi ini dia lebih menekankan kepada skill atau keterampilan dari output atau lulusan. Jadi mahasiswa itu memang lebih tekankan kepada skillnya. Keterampilan yang harus ia miliki, khususnya di bidang pekerjaan sosial. Ya. Baik, Pak Stef. Jadi saya informasikan lagi, APS ini kepanjangannya Akademi Pekerjaan Sosial. Ya. Pak Stef, ini tentunya juga di saat kalau kita berbicara konteksnya tentang sosial. Nah, ini cakupannya sangat luas sekali. Dan juga pendidikan vokasi ya, Diploma 3, D3. Baik, nah ini untuk APS sendiri, tentunya dari 98 sampai sekarang ini. Tentu juga ini sudah melakukan segala sesuatu, berkaitan juga ini dengan perkuliahan. Nah ini mungkin perbandingan ya, antara teori dan juga praktek. Ya, ini seperti apa? Ya. Jadi kalau pendidikan vokasi itu sebenarnya dia lebih menekankan kepada skill, keterampilan. Sehingga kalau di Akademi Pekerjaan Sosial itu lebih kepada praktek. Praktek itu 60%. Teori 40%. Karena dia harus mendidik tenaga ini agar keluar, mereka itu langsung diserap oleh pasar. Dalam hal ini publik. Publik ini tidak saja dia di bidang pemerintahan tetapi swasta itu membutuhkan tenaga-tenaga pekerja sosial. Nah, Akademi Pekerjaan Sosial ini sudah kurang lebih 20 tahun berada di Kupang dan itu alumni kami itu sudah berjumlah 502. Sementara rombongan belajar yang sementara ini belajar itu kurang lebih 200 orang. Jadi bagaimana supaya mereka memiliki keterampilan yang lebih memadai
atau lebih dari perguruan tinggi lain itu yang namanya praktikum itu 3 kali praktikum. Jadi kalau di Akademi Pekerjaan Sosial tidak mengenal yang namanya kuliah kerja nyata, tapi dia mengenalnya itu adalah praktikum. Praktikum itu berbasis dia ke individu, kemudian praktikum 2 itu ke lembaga, dan praktikum ketiga itu dia berbasis kemasyarakatan. Jadi sekarang ini seperti sekarang mahasiswa kami itu lagi melakukan praktikum 3 itu di Kabupaten Timur Tengah Utara. Mereka berada di sana. Oke, Ya. baik. Tentunya juga untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat itu Ya. sendiri, APS hadir di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang terlebih khusus. Tetapi juga artinya ini imbasnya juga keluar ya untuk tenaga-tenaga dari produk dari APS itu sendiri. Jadi bukan artinya dalam tanda kutip ya, bukan cuma pelayanannya di Kota Kupang, Provinsi NTT saja, tetapi juga sampai ke luar daerah. Ya. Kalau output kami itu sebenarnya dia sudah menyeluruh di seluruh Indonesia, termasuk luar negeri seperti Timor Leste. Karena itu ada mahasiswa yang diutus, khususnya Biarawati, yang belajar di sini, kemudian selesai itu mereka kembali ke Timor Leste. Jadi itu akademi itu sebenarnya perguruan tinggi yang mendidik mahasiswa itu untuk memiliki hati pada saat melakukan pelayanan. Jadi sebenarnya kalau orang memiliki hati dalam melakukan pelayanan itu bukan saja di bidang sosial atau di instansi pemerintah, tapi dia di perusahaan juga ketika dia melakukan pelayanan kepada masyarakat, itu pasti jiwa sosial itu harus ada. Bagaimana memberikan kenyamanan kepada masyarakat, terutama kalau alumni kami itu dia harus lebih memberikan kenyamanan kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi kalau menurut Kemensos RI itu permasalahan sosial yang ada di Indonesia itu di atas 20-an masalah. Jadi seperti masalah fakir miskin, anak terlantar, rumah tidak layak huni, wanita rawan sosial ekonomi, bekas narapidana, kemudian tindak kekerasan terhadap anak. Itu juga membutuhkan tenaga pekerja sosial. Jadi seperti di rumah sakit itu juga sebenarnya membutuhkan tenaga sosial di bidang medis. Karena misalkan ya, anak yang penyandang disabilitas, ketika dia mengalami tindak kekerasan, itu membutuhkan tenaga peksos. Dan itu harus didampingi. Karena misalkan karena ketika mengalami tekanan itu dia seperti takut untuk mengungkapkan, kemudian dia merasa bagaimana ya, dari secara itu tekanan berarti butuh tenaga pendamping. Nah ini tenaga-tenaga kami. Tenaga-tenaga kami itu telah dididik di Akademi Pekerjaan Sosial. Jadi sebenarnya kalau mau tahu, masyarakat mau tahu lebih banyak, apa sih profesi dari Peksos, nanti keluar itu kemana? Datang ke APS. Belajar di sana. Baik, ini tentunya juga berkaitan dengan visi misi dari APS itu sendiri. Seperti apa visi misi? Kalau visi misi kami di Akademi Pekerjaan Sosial itu sebenarnya orientasi kami tahun 2020 ini dia menjadi pusat unggulan dalam pengembangan ilmu dan aplikasi teknologi pekerjaan sosial. Yang maju, berwawasan global, berdedikasi, serta berorientasi pada kebutuhan zaman dan lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar ini kan lingkungan sosial tentunya berhadapan. Setiap saat dan waktu kita berhubungan dengan lingkungan sosial. Baik, jadi untuk mengajak masyarakat juga untuk kaum milenial sekarang ini ya, untuk kita berbicara dengan kaum milenial bahwasanya ini untuk pendidikan itu sangat penting sekali, apalagi yang mau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Salah satunya ini Akademi Pekerjaan Sosial. Tentunya juga ini bukan cuma pendidikan saja, tetapi juga kita berbicara soal pelayanan. Ya, ini 60 berbanding 40 ya, 60 untuk melayani, 40-nya ini teori. Oke, baik. Pak Stef, ini sangat menarik sekali. Dan tentunya juga kalau kita berbicara soal suatu perguruan tinggi, tentang perguruan tinggi itu sendiri tidak lepas juga dari bagaimana dengan fasilitasnya, tentu juga dengan baik itu dengan tenaga pengajarnya juga itu sendiri.
Eh, Kalau kampus Akademi Pekerjaan Sosial itu sebenarnya kampus yang ramah disabilitas. Jadi saudara-saudara kita yang belajar di sana itu fasilitas itu disiapkan. Jadi seperti misalkan dia mengalami disabel di bidang fisik, cacat itu ruangannya sudah diatur bagaimana dia masuk ke ruangan, kemudian kursi rodanya itu kami sudah siapkan. Jadi nyaman. Ya, kemudian tenaga-tenaga pengajar kami itu sebenarnya profesional banget ya kalau di APS. Karena jebolan itu dari STKS Bandung. Kemudian magister, kemudian juga ada ya sementara ini ada yang doktor. Jadi sebenarnya tenaga-tenaga kami itu sebenarnya sudah profesional. Jadi dalam mendidik anak-anak didik kami di sana itu sebenarnya itu memenuhi kualitas yang diharapkan. Oke. Ya, jadi standar Peksos itu seperti apa? Tenaga-tenaga pengajar itu sudah profesional. Ya, tidak diragukan lagi. Oke, baik. Ya. Dan tentu juga dipersiapkan tidak seperti tadi yang sudah disinggung oleh Pak Steve sendiri bahwa ini untuk kualitas dari APS itu sendiri terhadap kembali lagi ini produk ya mahasiswanya yang dipersiapkan. Jadi tidak semuanya larinya ke pegawai ya PNS, tapi juga ini ke swasta. Jadi balance ya. Jadi mungkin ini juga tentang pola pikir dari masyarakat itu sendiri. Ya ini kembali lagi kalau zaman dulu semuanya kalau kita ya harapan dari orang tua kalau bisa ke PNS. Ya. Ini seperti apa? Sebenarnya kalau di Akademi Pekerjaan Sosial juga mendidik tidak saja orientasinya nanti ke PNS, tetapi juga dia juga berwirausaha. Karena nanti begini Pak, ketika di praktikum 3 itu mereka mengidentifikasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Jadi misalkan banyak ya penyandang PMKS gitu misalkan wanita rawan sosial ekonomi atau fakir miskin. Bagaimana untuk meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat? Tentunya itu mereka melatih ya masyarakat itu misalkan seperti rawan sosial ekonomi, wanita rawan sosial ekonomi. Bagaimana dia membuat sebuah produk diolah dengan baik, kemudian bagaimana dipasarkan, dilatih tentang keterampilan membuat kue, anyaman, dan lain-lain. Jadi sebenarnya mahasiswa atau output dari APS Kupang itu sebenarnya dia juga merupakan agen untuk perubahan. Jadi dia juga inovator termasuk di dalamnya karena dia melakukan sesuatu tentang perubahan. Jadi merubah manusia itu yang tadinya tingkat keberfungsiannya itu tidak berfungsi secara optimal, diberfungsikan sehingga para penyandang permasalahan sosial tadi, masalah sosial tadi itu bisa menolong dirinya sendiri. Jadi seperti tadi, sebenarnya sumber masalah ada di para penyandang itu, misalkan pendidikannya rendah, ya, penghasilannya rendah, akibatnya anak tidak bisa sekolah, ya. Ini mahasiswa ini ketika dia melakukan praktikum, dia akan menghubungkan dengan titik sumber yang bisa memecahkan persoalan ini. Jadi seperti misalkan di kelurahan, di kantor desa, di desa itu kan ada tim PKK, Karang Taruna, dan lain-lain. Jadi bagaimana melatih masyarakat yang para penyandang ini untuk kreatif dalam menggunakan produk-produk lokal yang diolah, kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi. Kalau misalkan contoh Pak, masyarakat itu punya pisang, ubi, dijual langsung ke pasar, nilai ekonominya itu kan tidak ada. Tapi kalau dengan adanya anak-anak kami didorong untuk dilatih membuat keripik misalkan, kemudian dijual ke pasar, itu kan harganya lebih tinggi. Jadi dia mendatangkan atau meningkatkan pendapatan daripada penyandang masalah sosial tadi. Jadi dia harus menolong dirinya sendiri. Jadi sebenarnya output kami dia mampu untuk menghubungkan ya, mahasiswa itu mampu menghubungkan dengan titik sumber pemecahan masalah. Jadi pemerintah ini dia merupakan titik sumber untuk proses pemecahan tadi. Ya. Jadi artinya secara langsung juga ini sudah mencegah juga supaya tidak terjadi angka pengangguran juga. Baik.
Mungkin saya tambah. Jadi sebenarnya mahasiswa kami juga bukan hanya bekerja di bidang pemerintahan, tapi di swasta itu juga banyak perusahaan yang merekrut dan mempekerjakan mereka. Karena memang di, di di dalam ya proses perkuliahan itu juga dilatih bagaimana dia berada di lingkungan kemasyarakatan yang bukan orientasinya kepada sosialnya. Tetapi misalkan oriented profit. Jadi misalkan dia berada pada organisasi yang lebih mengejar profit. Nah, tentunya orang sosial dia mengejar profit, tetapi bagaimana dia memberikan kenyamanan kepada masyarakat, bagaimana produk yang dihasilkan misalkan ketika konsumen atau masyarakat mengkonsumsi merasa nyaman. Jangan sampai produk yang dihasilkan di sana ternyata membawa masalah. Ini kan namanya dia bukan menyelesaikan masalah, tapi dia menciptakan masalah baru. Oke, baik Pak Stef. Dan juga ini berikutnya lagi berkaitan juga di saat menghasilkan produk-produk tersebut, ya dalam hal ini mahasiswa yang siap terjun ke masyarakat ya, melakukan sosial sendiri. Tentu juga kenyamanan, keamanan, kembali lagi ini soal akreditasi. Nah, ini dari APS sendiri. Pak Stef. Akademi Pekerjaan Sosial Kupang sudah 2 kali melakukan akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, itu mencapai peringkat B. Kami juga kemarin itu akreditasi institusi sudah berlangsung. Jadi kalau peringkat akreditasi ini sebenarnya BAN PT itu mewakili masyarakat memberikan penilaian terhadap perguruan tinggi, khususnya Akademi Pekerjaan Sosial Kupang. Jadi ini pengakuannya luar biasa, karena sekarang ini masyarakat, anak-anak yang kalau melanjutkan studi atau selesai studi, dia mau bekerja, banyak instansi atau lembaga nanya akreditasinya apa. Karena peringkat akreditasi seperti kalau Akademi Pekerjaan Sosial, kalau B berarti itu memberikan kenyamanan kepada alumni maupun mahasiswa yang sementara belajar. Karena itu pengakuan daripada publik yang diwakili oleh BAN PT. Seperti itu. Baik, Pak Stef, dan juga untuk Anda pemirsa, ini banyak sekali yang kita mau cari tahu juga berkaitan memberikan spirit semangat juga kepada masyarakat, terlebih khusus juga buat buah hati Anda pemirsa yang sekarang ini lagi siap untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi. Kita bakal ngobrol lagi bersama dengan Direktur Akademi Pekerjaan Sosial Kupang, Bapak Dr. Stefanus Reynati SE MM. Tapi kita break sebentar, Pak Stef, dan juga untuk Anda pemirsa, kami segera kembali tetap di obrolan pagi. Baik, kita kembali di obrolan pagi pemirsa. Kita ngobrol tentang Ayo Kuliah bersama dengan Direktur Akademi Pekerjaan Sosial Kupang, Bapak Dr. Stefanus Reynati SE MM. Baik, Pak Stef, tentunya dari yang tadi kita ngobrol juga berkaitan bagaimana juga hasil dari mendidik para calon-calon tenaga sosial ini pekerjaan sosial terjun ke lapangan ini, dan tentu juga ini kalau kita berbicara soal sosial ini kembali lagi bahwa cakupannya sangat luas sekali. Jadi artinya sudah siap nih selesai dari menuntut ilmu di APS, keluar ini tidak nganggur lagi langsung terjun ke lapangan. Jadi sebenarnya output kami itu selesai itu hanya menunggu waktu. Kalau misalkan pembukaan itu di mana-mana itu pasti mereka sudah terjun. Jadi
kami menghimbau mahasiswa untuk mencari sumber di mana yang membutuhkan tenaga. Iya. Lalu itu kan mereka terjun. Jadi kalau ketika misalkan di interview, kalau di ini alumni Akademi Pekerjaan Sosial, itu di mata lembaga itu mereka berbeda. Paling banyak ya output kami itu terserap itu di Kemensos RI. Jadi mereka itu sebagai tenaga pendamping keluarga harapan, kemudian misalkan mereka ada di tenaga pendamping khususnya program kesejahteraan sosial anak. Kalau menurut peraturan Kemensos sekarang 2019, bukan lagi program kesejahteraan sosial anak, tetapi program rehabilitasi sosial anak. Jadi ini tenaga-tenaga mereka ini sangat dibutuhkan pada lembaga-lembaga pemerintahan. Lebih khusus itu memang benar di Kemensos RI. Itu sangat dibutuhkan tenaga-tenaga itu. Kemudian Itu seberapa besar, Pak? Untuk, kalau tenaga alumni kami Kemensos? itu hampir ya 90% terserapnya di Kemensos. Kemudian yang lain 10% itu ya bisa juga di perusahaan. Itu banyak di swasta, banyak. Tetapi paling banyak itu Kemensos. Jadi ada yang sebagai PNS, ada yang sebagai pendamping keluarga harapan, kemudian ada yang sebagai tenaga pendamping khusus untuk program rehabilitasi sosial anak. Untuk yang aturan yang sekarang perubahan nama dulu itu Ya. PKSA, program kesejahteraan sosial anak. Sekarang sudah berubah nama. Jadi sebenarnya tenaga mereka itu sangat dibutuhkan. Apalagi kalau data terakhir dari Kemensos itu penyandang masalah kesejahteraan sosial di Indonesia itu 17 juta lebih penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sementara tenaga yang tersedia itu baru 15.000. Sehingga sebenarnya orang tua atau masyarakat yang ingin menyekolahkan anak di Akademi Pekerjaan Sosial itu sebenarnya tidak perlu ragu. Karena masih banyak peluang yang harus diperoleh setelah dia mengikuti pendidikan di Akademi Pekerjaan Sosial. Nah, memang satu fenomena yang dialami adalah ketika mahasiswa itu selesai di Akademi Pekerjaan Sosial, tentunya setiap lembaga pemerintahan menginginkan bahwa harus sarjana penuh, harus ke S1. Sehingga kalau dia menyelesaikan program D3 diploma vokasi di bidang pekerjaan sosial, kalau dia mau ke S1 dia harus studi lanjut lagi ke yang bisa mirip. Tetapi untuk informasi kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, bahkan alumni, bahkan APS, mahasiswa APS yang sekarang belajar bahwa kami sudah mendapatkan rekomendasi dari LL2 Dikti. Dulu itu Kopertis wilayah 8-nya, sekarang LL Lembaga Layanan Dikti wilayah 8, bahwa Akademi Pekerjaan Sosial Kupang itu akan tidak lagi ya menjadi Akademi Pekerjaan Sosial, tetapi dia akan menjadi sekolah tinggi ya pekerjaan sosial dengan program diploma 4. Jadi sarjana terapan ya. Jadi kami sudah memperoleh rekomendasi itu. Mudah-mudahan kalau cepat ya tahun ini kami sudah ke D4. Sehingga anak-anak kami selesai tidak perlu lagi dia harus cari untuk lanjut, tetapi dia sudah dipersiapkan utuh. Nah, bagi yang alumni yang sekarang ini masih D3, kami akan kalau seandainya itu sudah mendapatkan izin, kemudian itu diperbolehkan oleh Kemenristek Dikti untuk menerima mahasiswa itu, kami akan melakukan satu program namanya kami memanggil pulang alumni APS Kupang untuk boleh studi lanjut D4-nya di APS Kupang. Jadi itu program yang kami akan lakukan. Jadi untuk menjawab tantangan atau permasalahan sosial yang dihadapi di masyarakat di seluruh Indonesia, sebenarnya lembaga Akademi Pekerjaan Sosial ini sebenarnya dia lembaga yang menyiapkan tenaga untuk membantu proses pemecahan
permasalahan karena bisa lewat mereka itu kan menghubungkan dengan titik sumber untuk proses pemecahan masalah itu masalah-masalah sosial itu bisa teratasi secara bertahap. Ya. Baik, kalau kita berbicara ini berkaitan dengan permasalahan sosial, tentunya juga ini cakupannya kembali lagi sangat luas. Pekerjaan berat juga, Ya. pekerjaan keras berat dari teman-teman di Akademi Pekerjaan Sosial Kupang sendiri. Dan juga menjawab juga ini tentu juga seiring sejalan dengan program dari pemerintah juga ya untuk mengentas angka kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan. Jangan menanti pekerjaan, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi sebenarnya kalau lembaga ini dia sangat sinkron ya. Dia sangat sinkron dengan visi misi kita dari Bapak Gubernur NTT, Bapak Victor Bung Tilu Leskodat, di mana bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini sangat sinkron. Jadi sebenarnya lembaga ini dia sudah ada bersama-sama dengan pemerintah, hanya saja masyarakat yang belum mengetahui karena namanya juga Pulau Nusa Tenggara Timur itu kan kita dinamakan provinsi kepulauan. Ya, berbukit-bukit, kemudian infrastruktur kita itu kan sulit dijangkau, infrastruktur dari sisi transportasi maupun dari sisi IT. Jadi sumber informasi itu kadang-kadang tidak sampai kepada masyarakat yang paling bawah. Nah, ini nih menyambung juga dengan tentu juga memberikan informasi dan juga lain sebagainya. Nah, di era zaman sekarang ini, Pak Steve, tentunya semuanya ini berhubungan langsung dengan internet ya. Nah, ini juga tentu juga untuk mempermudah dari masyarakat juga untuk memperoleh informasi, dan juga seperti yang tadi dikala nanti ada untuk sepakat ya, bukan sepakat artinya lampu hijau dari L2 Dikti berkaitan dengan D4 ya. Ini juga tentunya juga informasi yang mau didapat kembali lagi daerah kepulauan sudah disinggung, tetapi juga mempermudah lagi masyarakat. Seperti apa dari APS? Sebenarnya kalau untuk mengakses informasi tentang Akademi Pekerjaan Sosial Kupang ini, kami sudah mempunyai yang namanya juga Gmail, itu juga bisa diperoleh, kemudian Blogspot itu juga APS sudah punya. Jadi tinggal saja masyarakat mengakses. Kemudian di setiap daerah itu sebenarnya alumni-alumni kami sudah ditempatkan di sana. Tetapi memang masyarakat kita ya mungkin ya mau dibilang akses informasi itu yang masih kurang. Jadi kalau misalkan akses informasi ini tidak diperoleh secara baik oleh masyarakat, ya memang nanti pemahamannya juga berbeda-beda. Ya. Baik, oke. Nah, tentunya kembali lagi bahwa ini supaya Akademi Pekerjaan Sosial juga dikenal oleh masyarakat. Cakupannya luas sekali di Nusa Tenggara Timur sebagai daerah kepulauan juga. Tentu juga berhubungan dengan sekarang ini kembali lagi soal layanan internet dan lain sebagainya. Tentu ini kerjasama juga ya, bukan bekerja sendiri, tetapi juga ada partner ya yang juga artinya bisa bekerja sama sehingga informasi-informasi dari APS juga dapat sampai ke telinga masyarakat, dapat dibaca juga, apalagi di daerah-daerah pelosok. Iya. Jadi sebenarnya kalau mau baca keadaannya atau apa sih APS Kupang itu, sebenarnya sudah ada yang seperti tadi sudah disebutkan, sudah ada. Jadi tinggal masyarakat itu mengakses ya di blogspot APS Kupang itu pasti menemukan. Kemudian juga kami bekerja sama dengan pemerintah, khususnya misalkan di lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Kupang. Jadi sebenarnya kerjasama itu sudah ada. Karena ketika mahasiswa kami misalkan melakukan kegiatan praktikum dan lain-lain, itu kan kami tempatkan. Itu kalau seperti praktikum 3 itu mereka berada di kabupaten-kabupaten. Ya. Sehingga ketika mereka terjun langsung di lapangan itu sebenarnya
sebagai informasi yang hidup Ya. ya. Langsung jadi tidak membaca lagi, tetapi lihat ini, oh ini loh APS Kupang ini seperti ini. Oke. Kebanyakan kalau anak-anak kami turun ke kabupaten-kabupaten itu tanya, apa sih APS itu? Jadi kadang-kadang itu di pemerintah daerah itu juga kadang-kadang mengidentikan APS itu sama dengan perguruan tinggi lain. Jadi kalau dia turun praktikum, dia harus bekerja fisik. Padahal sebenarnya itu tidak. Akademi pekerjaan sosial kalau dia turun praktikum itu berarti dia mendata. Ya, masalah-masalah sosial mulai dari RT, RW, kemudian permasalahan yang diperoleh itu diidentifikasi, kemudian dilaporkan kepada pemerintah setempat untuk ditindaklanjuti. Ya. Oke, dan kembali lagi sejauh ini, kembali soal respon dari masyarakat sendiri, dari berdiri di tahun 98 sampai 2019 ini, Pak Stef, tentunya juga beragam, artinya ini informasi dari masyarakat, respon dari masyarakat sendiri terhadap APS dilihat dari mahasiswa yang terjun ke lapangan. Jadi kalau respon masyarakat itu terhadap Akademi Pekerjaan Sosial sebenarnya tinggi sekali. Karena di situ pemerintah dan masyarakat itu, oh ternyata mereka ini sudah mendata, mereka ini bisa tahu kira-kira kita masuk penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mana. Jadi misalkan seperti orang di pedesaan itu tidak tahu bahwa kira-kira permasalahan rumah tidak layak huni. Dia tidak tahu bahwa dia adalah penyandang. Ya. Nah, ketika mahasiswa itu turun, dia dikategorikan dia penyandang masalah sosial di bidang rumah tidak layak huni. Nah, itu kan yang nanti mereka menghubungkan itu dengan titik sumber itu seperti dinas kesehatan, bagaimana membuat rumah yang layak huni. Ya. Kemudian seperti Naker Trans barangkali bagaimana mereka ini terampil, dididik dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya banyak hal. Jadi respon masyarakat itu cukup tinggi. Buktinya bahwa kalau ketika tahun 98 sampai dengan tahun 2019, mahasiswa kami itu sebenarnya dia cenderung meningkat. Ya, partisipasi untuk kuliah di Akademi Pekerjaan Sosial Kupang. Itu cukup meningkat. Baik, dan juga kembali lagi ini tentu lebih meyakinkan juga kepada masyarakat itu sendiri, kualitas dan juga bagaimana juga respon dari masyarakat dan juga kerja keras dari teman-teman di APS sendiri untuk membangun Nusa Tenggara Timur ya. Jadi memang lingkupnya ini ada di ibu kota provinsi, tetapi penyebarannya ini juga bahkan sampai ke negara tetangga ya. Oke, Timor Leste. Baik, Pak Stef, nanti kita bakal ngobrol lagi. Tentu juga ada banyak harapan dari Direktur Akademi Pekerjaan Sosial Kupang. Untuk Anda pemirsa juga, kami segera kembali tetap di obrolan pagi. Baik, kita sampai di penghujung jumpa kita di obrolan pagi bersama dengan Direktur Akademi Pekerjaan Sosial Kupang. Kita sudah mengetahui tentunya juga spirit atau semangat untuk kita semua untuk kuliah. Tentunya juga kalau kita berbicara ilmu ini mudah didapat tetapi sangat mahal juga. Ya, apalagi kalau berbicara soal pekerjaan sosial ya, Akademi Pekerjaan Sosial ini cakupannya sangat luas sekali. Tentu juga semangat, spirit dan juga harapan. Nah, ini dari APS Kupang sendiri. Silakan Pak. Ya, jadi kalau dari APS Kupang sendiri tentu semangat itu selalu ada. Karena bagaimana kami melaksanakan program pemerintah, bagaimana mencerdaskan anak-anak bangsa sebagai tenaga pendidik,
kami selalu siap sedia. Nah, memang untuk Akademi Pekerjaan Sosial itu untuk dalam tahun ini juga kami merencanakan untuk melaksanakan program-program bagaimana Akademi Pekerjaan Sosial ini menjadi lebih baik. Sekarang ini memang baik, tapi bagaimana dia lebih baik, seperti itu. Oke. Dan juga ini juga menjadi pekerjaan rumah di APS untuk tahun-tahun mendatang ya. 2019 mungkin salah satunya. Ya. Jadi dalam tahun ini progres kami itu bagaimana selaku direktur yang baru sejak 1 Februari 2019 program yang kami harus lakukan beberapa tahun ke depan ini termasuk mulai tahun ini bagaimana kami meningkatkan status Akademi Pekerjaan Sosial itu menjadi Sekolah Tinggi Pekerjaan Sosial sarjana terapan karena dia sekarang ini kan diploma. Jadi kami akan merujuk kepada peraturan Kemendristek-Dikti untuk merubah. Ya, jadi sudah ada rekomendasi seperti dari awal saya sudah tekankan bahwa kalau dengan adanya rekomendasi ini berarti program kami harus cepat tingkatkan statusnya sehingga anak-anak kami atau output yang dihasilkan oleh APS itu sebenarnya dia tidak perlu lagi untuk melanjutkan ke S1, tapi cukup di lembaga ini karena nanti kalau dia D4 itu setara dengan S1. Tinggal kalau dia ada berkat mau lanjut ke S2 silahkan. Tapi maksudnya langsung ke D4 itu berarti sebenarnya itu yang diharapkan oleh pengguna atau stakeholder kita yang ada di masyarakat. Jadi ketika anak-anak melamar kebanyakan itu S1. Sulit menyebutkan diploma, memang ada sih, tetapi sulit menyebutkan diploma, tapi membutuhkan sarjana. Anak-anak kami ini kami harus bagaimana lembaga ini mempersiapkan untuk mereka itu langsung ke program diploma 4, ya berarti gelarnya itu sarjana terapan sosial. Itu yang program tahun ini yang kami sekarang ini gencar-gencarkan. Kalau Kemendristek-Dikti menyetujui permohonan kami, berarti dalam tahun ini penerimaan itu sudah langsung ke D4, bukan D3. Ya. Oke, baik. Tentu juga kita nantikan bersama juga. Ya, semoga ini ya kita berpikir sesuatu yang positif saja bahwa lebih cepat lebih baik lagi. Nah, ini supaya juga mempermudah juga artinya APS dalam hal ini untuk di saat terjun ke lapangan semuanya juga dapat berjalan dengan baik ya. Ini harapan kita bersama dan juga untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan obrolan pagi. Ayo kuliah bersama dengan Direktur Akademi Pekerjaan Sosial Kupang, Bapak Dr. Stefanius Reinati, SEMM. Bermanfaat untuk kita semua di pagi ini. Sekali lagi semangat pagi untuk menjalani aktivitas pagi Anda. Pak Stef, terima kasih untuk kehadirannya di studio AFB TV Kupang. Dan juga untuk Anda pemirsa, kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan tema obrolan yang berbeda. Saya David Plaikol, sampai jumpa.